Berikutnya kita akan membahas tentang asas black. Kenapa disebut asas black? Karena yang menemukan black gitu ya. Kalau ini yang menemukan saya Hasan gitu ya, diganti asas Hasan. Tapi nggak pernah dipakai, nggak ada yang tahu kan kalau ada asas Hasan, karena memang nggak pernah mengeluarkan. Nah, di sini asas black itu hampir sama dengan teori kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi energi di alam semesta itu adalah tetap menurut teori. Nah, kemudian dari asas black itu teorinya hampir sama, yaitu kalor yang diberikan itu sama dengan kalor yang diterima. Kalor beri sama dengan kalor terima. Contohnya, ini yang mudah dulu. Misalkan di sini ada tempat ya, panci 1, panci 2, ini panci 1 berisi air, kemudian panci 2 juga berisi air. Ini seperti kamu mau mandi air hangat gitu ya. Nah, di sini misalkan suhu di sini T sama dengan 20 derajat Celcius. Ini kamu kalau mau mandi repot banget gini. Kemudian T2 misalkan 80 derajat Celcius. Kita timbang dulu. Masanya sama dengan 100 gram. Ini pakai perbandingan aja. Kalau nanti pakai kebesaran susah hitungnya. Kemudian di sini masanya misalkan 200 gram. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika anggap aja ini panci A, ini panci B gitu ya. Ketika panci A dan panci B, air di panci A dan panci B itu dijadikan satu di sini. Nah, ini jadi banyak. Ini mau mandi kamu. Ketika di panci A dan panci B ini jadikan satu, suhunya berapa? T campurannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita pakai asas black. Q lepas sama dengan Q terima. Di sini karena ini yang menerima, kita balik aja. Jadi Q terima sama dengan Q lepas. Gak masalah kan? Nah, Q sendiri rumusnya adalah M kali C kali delta T sama dengan Q lepasnya juga M kali C kali delta T. Ini C air, di sini juga C air, jadi sama toh. Nah, ini M panci A, ini M panci B. Kemudian karena ini C air dan C air itu sama, ini kan satu, di sini satu, bisa kita coret. Kalau ini antara besi dengan air dicampur, nah C-nya nanti berbeda. Nah, kemudian kita masukkan MA itu 100 gram. Kemudian sekarang kita anggap kalau 80 derajat Celcius dicampur dengan 20 derajat Celcius, kira-kira dapat berapa? Dapat 100. Nggak mungkin. Kenapa? Wong ini suhunya 20 dicampur dengan 80, artinya di tengah-tengah antara 20 dan 80. Kita anggap sebagai berapa? 50 gitu ya. Ini anggapan, asumsi. Nah, sekarang dilihat TC dengan 20, 50 dengan 20 besar mana? Besar 50. Maka di sini ditulis TC min 20. TC-nya kan tadi dianggap 50 biar hasilnya positif. Kemudian MP itu 200 dari sini ya.
di panci B 200. Nah sekarang T2 80 derajat dengan 50 besar mana? Besar 80. Maka di sini 80 min TC. Kemudian kita hitung 100 kali TC 100 TC 100 kali min 20 min 2000 sama dengan 200 kali 80 berapa? 2 kali 8 16. Nolnya 1 2 3 1 2 3. Kemudian 200 kali min TC min 200 TC. Yang TC kita jadikan 1 di sebelah kiri. Kita pindah. Ini kita pindah. Maka 100 TC ini kan kita pindah, ada sama dengan di sini. Ketika ini negatif, kepindah di sini jadi positif. Jadi ini adalah seperti gate, gerbang gitu ya. Jadi ini ketika dipindah ke sini jadi positif. 100 TC plus 200 TC sama dengan ini juga kita pindah. Min 2000 ketika dipindah jadi plus 2000. 16.000 plus 2000. Kemudian kita tambahkan. Karena ini udah sama TC dengan TC, maka 300 TC sama dengan 18.000. TC sama dengan 18.000 dibagi 300. Kita coret. 180 dibagi 3 ketemu berapa? 60 derajat Celcius. Jadi asumsi kita salah. Yang benar berapa? 60 derajat Celcius. Gitu.